Praktikum IPA di SD, sifat cahaya, lensa cembung dan cermin cekung. Selamat siang, perkenalkan saya Nimade Cahaya Ramayanti Dewi, NIM 859038337. Saya dari UPBJJ Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA dengan materi lensa cembung dan cermin cekung. Adapun tujuan percobaan kita kali ini yakni yang pertama, menentukan jarak titik api atau F lensa cembung. Kedua, menentukan kekuatan lensa cembung atau P. Ketiga, menentukan jarak titik api atau C, cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu ada penggaris, layar, lensa cembung, cermin cekung, dan ada lilin. Lensa adalah medium transparan yang dibatasi oleh dua permukaan bias, paling sedikit satu di antaranya lengkung, sehingga terjadi dua kali pembiasan sebelum keluar dari lensa. Garis hubung antar pusat kelengkungan kedua permukaan disebut dengan sumbu utama. Bayangan yang dibuat oleh permukaan pertama merupakan benda untuk permukaan kedua. Permukaan kedua akan membuat bayangan akhir. Terdapat dua jenis lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Pada lensa cembung, sinar dapat mengumpul, dan pada lensa cekung, sinar dapat menyebar. Lensa cembung memiliki 3 sinar istimewa, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus F. Kedua, sinar yang datang melalui titik fokus F akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat optik akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Seperti halnya pada lensa cembung, untuk menggambarkan bayangan pada lensa cekung pun dapat digunakan perjalanan 3 sinar istimewanya. 3 sinar istimewa pada lensa cekung adalah sebagai berikut. Pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus F. Kedua, sinar datang menuju titik fokus positif atau F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ketiga, sinar datang melalui pusat lensa O akan diteruskan. Pada percobaan lensa cembung, yang pertama, susunlah lensa dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya. Lalu, nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Kemudian, ukurlah jarak benda dan jarak bayangan, dan ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Selanjutnya, percobaan cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti gambar, lalu nyalakan sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Lalu, ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Dan ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat sebagai berikut. Ketika jarak benda adalah 25 cm, maka jarak bayangannya 100 cm. Ketika jarak benda adalah 30 cm, maka jarak bayangannya 60 cm. Ketika jarak benda adalah 40 cm, maka jarak bayangannya adalah 40 cm. Ketika jarak benda adalah 50 cm, maka jarak bayangannya 35 cm. Ketika jarak benda adalah 60 cm, maka jarak bayangannya adalah 30 cm. Dari praktikum yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak benda, semakin jauh jarak bayangannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.